Habib nih termasuk Habib muda, terus Alhamdulillah. yang usahanya juga banyak. Bib dulu waktu mau mulai usaha, ada tips-tips nggak sih? Gue mau jadi pengusaha muslim muda nih, biar sukses gitu. Masya Allah, Bismillah. Kalau saya, alhamdulillah, itu semua didikan orang tua. Saya nggak bisa jadi seperti sekarang ini tanpa didikan orang tua saya. Ayah saya orang baik, orang soleh. Ibu saya juga orang baik, orang soleh. Dan mereka semua usaha itu keuntungannya semuanya dikembalikan lagi untuk umat. Dikembalikan lagi untuk masyarakat halayak sekitar. Alhamdulillah di pondok pesantren kami Al Asyriyah Nurul Iman, di situ bernaung santri 15.000, semuanya tidak dipungut biaya, gratis. Insya Allah bagi orang yang tidak mampu. Yang boleh masuk situ hanya orang-orang yang punya surat keterangan tidak mampu. Tapi ayah saya nih Habib Segaf bin Mahdi selalu mengajarkan kepada kita bahwa di zaman Nabi Muhammad dulu ada seorang fakir yang selalu di pasar itu minta-minta di jalan. Saya ini kasihan, harus ada yang membantu saya, menolong saya. Tapi Muhammad melihat orang tersebut, Nabi Muhammad merasa bahwasannya orang ini, beliau punya tubuh yang bagus, fisik yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk berdagang? Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW dan datangnya orang tersebut, kenapa kamu tidak berdagang? Diusulkan oleh Nabi Muhammad SAW, saya tidak punya modal ya Rasulullah. Ini juga alhamdulillah saya banyak baca di kitab-kitab klasik, di hadis Arba'in Nawawi juga ada, di Sirah Nabawi juga ada. Ustaz Khalid Basalamah juga selaku guru saya juga alhamdulillah menyampaikan juga. Lalu akhirnya orang tersebut diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengambil apa yang ada di rumah kamu. Ada cawan dan ada baju. Nah itu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, tolong sahabat siapa yang punya uang berlebih beli barang orang tersebut. Sudah dibeli, suruh disupport. Lalu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan uang modal. Nabi Muhammad menganjurkan kamu beli kapak, beli modal. Kamu ke hutan, potong ranting-ranting untuk kayu bakar, kamu bawa ke pasar, kamu jual. Alhamdulillah berkat dari situ akhirnya mereka menjadi seorang pengusaha. Jadi Nabi Muhammad SAW, ayah saya, ibu saya gak pernah mengajarkan kita untuk bermental, mohon maaf ya, bermental orang-orang yang tangan di bawah. Tapi kita harus benar-benar ikhtiar dengan apa yang kita punya semaksimal mungkin. Dan ketika kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an mubarakah, seperti yang disampaikan Ustaz Khalid juga, itu kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi dan juga untuk maslahat halayak masyarakat Republik Indonesia kalau bisa kita berikan. Tapi sekarang alhamdulillah ada 51 unit usaha, semuanya yang berkah menghasilkan, dan salah satunya kita punya pabrik beras juga di Karawang. Alhamdulillah dari gilingan beras tersebut dijual ada keuntungan, CSR-nya bisa kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Terus ada beras-berasnya bisa kita pakai untuk makan santri. Dan juga alhamdulillah dari produk-produk yang ada dan travel haji umroh juga ikut beliau juga Ustaz Khalid Basalamah. Alhamdulillah berkah semua dari keuntungan travel itu kita gunakan lagi untuk maslahat umat. Dan yang paling utama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat usaha tersebut, insya Allah mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, Masya Allah, dari tempat-tempat yang tidak terduga.